Hai bros, kembali lagi bersama saya Leo di segmen Nyopi, nyobain kopi. Seperti biasa nih, kopi yang masuk di segmen ini biasanya agak unik ya gitu. Maksudnya biasanya kita jarang dengar atau mungkin baru pernah dengar gitu ya, termasuk saya gitu. Kopi kali ini adalah Arabica Klaten dari Nggone Mbahmu Coffee Roaster. So, kalau teman-teman adalah follower saya, @leovoy dan @coffeebyleovoy di Instagram sejak lama nih ya, pasti kalian udah nggak asing lagi karena bulan Desember kemarin saya jalan-jalan ke Jawa Tengah dan saya mampir ke Nggone Mbahmu ini. Jadi uniknya adalah Nggone Mbahmu ini merupakan satu-satunya coffee roaster di Klaten, Jawa Tengah. Itu sebuah kota kecil gitu ya. Kita nggak akan nyangka gitu ya ada roaster sebesar itu di kota kecil gitu. Dan ketika saya kesana juga saya sempat membuat vlog juga sih sebenarnya, namun belum sempat saya edit karena mengedit vlog atau nyove gitu ya misalnya itu lebih sulit, masih saya persiapkan juga. So kalau video ini mendapatkan banyak like, saya akan segera gitu ya mengedit nyove ke Nggone Mbahmu tersebut dan menguploadnya di YouTube channel ini. Dan ya, jadi Arabica Klaten ya, saya juga baru dengar karena biasanya kalau Jawa itu yang terkenal ya biasanya West Java ya, Jawa Barat seperti Prenger dan juga Ciwidey dan lain-lain. Kalau Jawa Tengah itu agak jarang gitu ya, apalagi Klaten. Jadi kalau di sana itu ya yang di highlight adalah Arabica Klaten ini, walaupun di Nggone Mbahmu ya roasternya adalah Mbah Purnomo, itu menjual banyak sekali single origin dari Indonesia gitu, tapi saya tertariknya sama ini nih, asli Klaten gitu. So seperti apa kopinya dan rasanya juga saya belum tahu karena ini saya belum buka ya. Dan uniknya lagi adalah ya Desember, Januari, Februari, Maret, 3 bulan. Kopi ini sudah berumur 3 bulan. Dan kalau kalian ikuti review buku saya mengenai bukunya Philo Coffee yang kemarin itu ya, nanti linknya saya taruh di bawah, bahwa kopi itu makin hari akan makin mengabar, terutama setelah dibuka gitu ya. So di sini pun ada roasted date-nya dan ada expired date-nya. Jadi expired date-nya itu adalah 6 bulan setelah di roasting kalau di sini. So ini adalah tengah-tengahnya. Jadi kita juga pengen buktiin kopi berusia 3 bulan itu rasanya seperti apa gitu, walaupun kita nggak tahu nih rasa pas baru di roastingnya juga seperti apa. Tapi yang jelas kita mau cobain kopinya kali ini dan saya akan ke sana supaya kalian bisa lihat lebih jelas mengenai kopi ini. Oke, jadi ini kopinya udah di depan saya ya. Lambangnya seperti ini, seperti tulisan-tulisan Jawa kuno gitu ya. Kemudian ada tulisan Nggone Mbahmu Coffee Roaster. Saya suka banget nih slogannya. Bangga minum kopi Indonesia Klaten ya. Karena ini adalah Arabica dari Klaten, Jawa Tengah tadi ya, single origin. Kemudian di belakangnya, nah di sini ditulis origin lebih tepatnya yaitu di Sidorejo, Kemalang. Dan processingnya natural, roast type-nya medium, kemudian roasted on. Nah ini saya bilang ya 23 bulan 12 2018. Dan di sini dibilang expirednya adalah sampai tanggal 23 bulan 6 2019. Jadi 6 bulan dari di roasting itu adalah masih layak untuk diminum lah ibaratnya ya kalau menurut roasternya Mbah Purnomo. So sekarang udah 3 bulan, tengah-tengahnya nih pas banget, so kita cobain aja seperti apa. Saya juga nggak tahu ya. Dan ini whole bean ya. Ya langsung aja kita buka. Oke. Ini dia bijinya, jadi kita lihat warnanya termasuk terang ya, jadi light to medium lah kurang lebih kalau menurut saya ya. Dan saya juga bukan seorang ahli kopi, saya hanya seorang pecinta kopi, jadi saya tidak bisa mengevaluasi secara detail. Namun kalau dari yang saya lihat seperti ini terang sekali, coklat muda sekali ya, light to medium roast lah. Kemudian kalau kita lihat di sini ada yang muda banget, di sini ada yang agak tua. Dan warnanya sedikit berbeda. Terus habis itu kita lihat ya tengah-tengahnya ini ya, garisnya di kulit ari kopinya ini
agak coklat juga, ini adalah penanda natural process ya. Jadi kalau kita tahu kopi yang natural process atau dry process itu biasanya warnanya akan berbeda-beda gitu ya. Karena tidak seperti wash yang dicuci bersih, jadi beansnya kurang lebih warnanya sama semua. Kalau yang dikeringin atau dry process, natural process itu seperti ini biasanya, warnanya agak beda-beda. Jadi ada yang gelap, ada yang terang, jadi bukan dari roastingannya gitu, tapi dari bijinya sendiri, dari sananya. So, itu aja yang bisa saya bilang. Kalau ukurannya sih hampir sama besar semua ya, bisa dilihat sendiri. Nggak pakai lama-lama lagi, seperti biasa saya akan membuat kopi ini dengan V60 metode saya dan juga tubruk ala cupping. So let's check this out. Saya langsung cepetin aja dalam bentuk b-roll ya. Oke, semuanya udah siap, jadi udah saya giling baik tubruk ala cupping maupun V60 di scale nomor 4 Latina 600N. Saya akan cepet aja di sini. Kalau kalian pengen tahu mengenai detail metodenya, saya akan taruh videonya di deskripsi ya. Kalian bisa cek linknya nanti di sana. So, seperti biasa untuk tubruk ala cuppingnya 8,25 gram untuk 150 air ya. Sip. Kelebihan sedikit ya, it's okay. Sambil kita tunggu selama 4 menit. Oh ya, saya juga mau bilang mengenai fragrance-nya dulu ya. Ini sih berasa banget ya, fermented gitu ya. Kalau natural process emang ada kayak semacam winey gitu ya, wanginya ya. Dan kalau buahnya seperti nangka gitu ya, agak fermented juga kan buahnya, nangka ya. Ya, winey dan nangka aja sih yang bisa saya deskripsiin mengenai wangi keringnya. So, langsung aja untuk V60-nya ya. Oke, seperti biasa kita cobain tubruk ala cuppingnya dulu aja. Oke, kalau menurut saya aromanya sih ini lebih tetap sama winey dan juga nangka ya tadi ya. Cuman ada tambahan nati gitu ya, kacang-kacangan di sini yang saya rasain aromanya ya, atau wangi basahnya. So, lanjut lagi. Ini juga sepertinya sudah turun semua ya pas kita diamkan crustnya, tapi ya kita bersihkan lagi aja ya. Saatnya kita slurp. Sekali lagi. Ya, nikmat banget sih menurut saya, manisnya dapet banget ya. Karena tadi juga memang dia kan roastingnya agak light to medium gitu ya. Jadi menurut saya sih yang berasa banget sih di depan itu semacam honey sweet gitu ya. Jadi seperti manis madu, kemudian mulai ke tengah mulai terasa seperti nangka ya, dan winey. Jadi memang nangka aja kita tahu buahnya kan biasanya agak fermented juga ya. Jadi nangka dan winey, dan ke belakangnya ada sedikit rasa kacang atau nati. Ya, itu aja. Nggak ada pahitnya sama sekali menurut saya. Bodinya juga light banget ya. Dan aftertaste-nya clean gitu ya. Benar-benar nggak mempel gitu ya. Jadi clean dan nati gitu. Jadi nggak ada pahit-pahitnya sama sekali menurut saya kalau dari cuppingnya ini ya. So, kita diamin dulu, nanti kita cupping lagi kalau sudah turun suhunya ya. Sekarang kita cobain dulu ke V60-nya. So, cheers. Ya, di sini aroma juga lebih clean lagi ya. Winey, kemudian nangka dan juga nati. Lebih nikmat memang kalau di V60 ya. Ini kalau saya nggak dikasih tahu gitu ya, kalau umur roasted beans yang udah 3 bulan, ini saya nggak tahu loh kalau ini
ibaratnya udah mulai mengabar atau enggak gitu, karena menurut saya masih terasa fresh banget gitu ya. Rasanya juga masih kencang banget, begitu kita seruput langsung kena banget. Dan iya, natural proses gitu ya, kopi-kopi natural proses memang menurut saya sih, saya suka banget yang natural proses karena buahnya berasa banget gitu ya, dan tadi ada winey-winey-nya biasanya. Jadi kalau di V60-nya ini semuanya lebih jelas seperti biasa saya bilang. Anis madu ya, kemudian winey, kemudian ada juga nangkanya, dan yang terakhir adalah nati. Sama sekali nggak ada pahitnya, sama sih. Cuman kalau di V60 jelas semuanya lebih pronounce saja seperti saya udah bilang ya. Makin dingin juga makin terasa buah nangkanya itu makin asamnya makin nikmat gitu menurut saya. Coba ya, di cuppingnya juga sudah mulai dingin pastinya. Ya, menurut saya juga lebih aromatik gitu ya, begitu dingin. Ya, kalau di cuppingnya sih, natinya sih berasa banget gitu ya, karena memang ya tentu saja lebih bold juga ya. Kalau di V60, menurut saya buahnya yang lebih berasa gitu ya. Brightness-nya tuh lebih berasa gitu. Oke, that's it. Menurut saya itu aja yang bisa saya bilang, karena ya walaupun memang sudah berusia 3 bulan gitu, tapi ini nikmat aja gitu yang bisa saya bilang gitu. Dan ini pun dibilang sampai 6 bulan masih enak, dan 3 bulan ya tentu saja masih enak gitu. Dan kalau saya nggak dikasih tahu, mungkin saya nggak bisa bedain apakah ini sudah mengabar atau udah styling. Aduh, saya jadi mulai keracunan bahasa Philo Coffee nih, mengabar nih ya. Kalian mungkin harus baca juga bukunya supaya kita bisa match gitu ya. Tapi yang jelas saya mau bilang bahwa kopi ini nikmat. Kalau kalian pengen coba, linknya akan saya taruh di bawah mengenai Gone Mbahmu ini ya. Dan untuk saat ini itu aja yang bisa saya bilang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian udah pernah coba? Kalau kalian pernah coba, kalian bisa komen juga di bawah, kita diskusi. Dan kesan saya tentu saja sangat berkesan, recommended. So, itu aja yang bisa saya bilang. Saya Leo, salam kopi and see you!